Bismillahirrahmanirrahim. Husnul khotimah ini sangat penting. Penentuan dari seluruh amal soleh kita ditentukan di akhir, bukan di awal, bukan di pertengahan. Akhir ini penentuan, dinamakan dengan husnul khatimah, artinya meninggal dalam keadaan baik. Arti kata baik di sini meninggalnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah sehebat apapun, hasilnya itu bagian akhir. Bagian akhir. Namun bagian akhir ini yang menentukan selama ia hidup. Jika waktunya diisi dengan kebaikan, maka akan membantu hasil akhir. Dari awal sudah taat, istiqomah di dalam kebaikan, di dalam amal soleh, di dalam ibadah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bagian akhirnya akan meraih husnul khotimah. Itu kebanyakan akhlak. Dan husnul khotimah tidak bisa diraih kecuali syarat utama yang pertama. Syarat utama yang pertama bisa meraih husnul khotimah, yaitu Islam. Makanya kita bersyukur. Tanpa kita meminta terlahir dalam keadaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tanpa kita meminta sudah terlahir dalam keadaan Islam. Ini nikmat terbesar. Jangan dijual dengan harta dunia. Jangan dijual dengan jabatan. Gara-gara jabatan nikah dengan orang kaya, agamanya dia rela tinggalkan, dia berpindah. Ini kerugian besar. Makanya syarat husnul khotimah yang pertama Islam. Bahkan nabi-nabi terdahulu telah memberikan wasiat. Sekelas Nabi Ibrahim itu selalu memberikan wasiat kepada anak-anaknya, jangan mati, jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Kita hafal semua ayatnya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Nabi Ibrahim telah memberikan wasiat agar meninggal membawa agama Islam, berpegang teguh dengan agama Islam sampai meninggal. Wa Yaqubu, setelah generasi berikutnya Nabi Yakub. Nabi Yakub mengatakan, ya baniya innallaha astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Nabi Yakub katakan, wahai anak-anakku, fala tamutunna. Ini pakai nun taukid tsaqilah. Ada nun taukid di bagian belakang, fala tamutunna. Artinya penegasan jangan sampai meninggal kecuali harus dengan agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal terkecuali dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena ini syarat utama. Mau masuk surga, mau dapat ridhonya Allah, mau dapat ridhonya Nabi Muhammad SAW, itu syarat pertamanya beragama Islam. Maka jangan jual agama kita. Jaga agama kita, didik anak-anak kita berpegang teguh dengan agama Islam. Sesusah-susah apapun, meninggal dalam keadaan Islam itu kenikmatan yang paling terbesar. Makanya dikatakan orang yang bisa mencicipi manisnya keimanan kepada Allah adalah zaka ta'mal iman man radiya billahi rabban. Yang pertama, dia bisa mencicipi nikmatnya keimanan ketika dia mengakui, dia ridho bahwa Tuhannya hanya Allah. Wa bi islami dina, dan dia terima dan rela bahwa agamanya adalah Islam. Wa bi Muhammad rasulah, dan dia terima dan ridho bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat Islam ini gak bisa dibayar dengan harga apapun. Dengan emas, dengan harta, untuk menandingi kenikmatan Islam itu tidak bisa dibayar, tidak bisa dihargai, karena nikmat Islam adalah nikmat yang paling terbesar. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan
bahwa sesungguhnya nahnu firauhin wa rauha wa quburin wastiraha, ni'matul islami a'la ni'matin halat bisaha. Bahwa kita umat Islam selalu hidup dalam keadaan senang, bahagia, penuh kenikmatan. Kenapa? Karena kita sebenarnya telah mendapatkan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam, nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada manusia, yaitu nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat pertama, husnul khotimah. Syarat kedua, husnul khotimah, disebutkan dalam hadis innamal a'malu bi khawatimiha. Ini penentuan di bagian akhir amal ibadah kita. Tapi akhirnya ini sesuai kebiasaan hidup kita sehari-hari. Bagian akhirnya husnul khatimah sesuai kehidupan kita sehari-hari ketika hidup. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atsu anhu ala ma mata alaih. Yamutul mar'u, seseorang meninggal sesuai dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dia ahli sujud, ahli ibadah, ahli solat, insya Allah meninggalnya tidak jauh dari solat. Dia ahli qiraatul Quran, rajin membaca Al-Quran, bahkan waktunya habis dengan membaca Al-Quran, insya Allah meninggal tidak jauh dari membaca Al-Quran. Maka penentu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 200 Hijriah, meninggal 279 Hijriah, di dalam sunannya dari sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Jadi ini hadis menarik. Dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra", bacalah Al-Quran, "wartaqi", naikkan derajat. Baca Al-Quran meninggikan derajat. "Warattil", tartillah membaca Al-Quran. "Kama turattilu, kama kunta turattil fid dunya", sebagaimana kalian membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. "Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha", karena pangkat kalian di akhirat itu sebenarnya akhir dari ayat Al-Quran yang kalian baca. Di situ pangkat kalian di akhirat. Makanya Al-Quran ini harus dijadikan sebagai kebutuhan, bukan sebagai pajangan. Pajangan setahun sekali baru dibuka, nanti sudah berdebu. Tapi Al-Quran ini penentuan pangkat kita di akhirat. Kita baca ayat terakhir apa, di situ pangkat kita di akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya di Tarim Hadramaut, beliau bukan seorang ulama. Ada seorang yang dia membersihkan masjid. Habis membersihkan masjid, baca Al-Quran. Habis sholat, baca Al-Quran. Udah gak ada waktu yang lain. Sudah tidak ada televisi. Habis dengan Al-Quran. Akhirnya meninggal dunia lagi memegang Al-Quran. Dan jarinya itu menunjuk ke ayat bahwa Allah mewarisi surga Firdaus. Jarinya pas meninggal menunjuk ayat tersebut. Alladzina, ya, orang-orang yang kami memberikan warisan Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Beliau punya jari pas menunjuk ke ayat tersebut. Ini sesuai hadis Nabi. Pangkat terakhir daripada kaum muslimin di akhirat adalah ayat terakhir yang engkau baca, kata Rasulullah SAW. Makanya kalau baca jangan pas berhenti di ayat-ayat neraka. Ya, dikhawatirkan meninggal pangkatnya di situ. Cari berhenti pas surga, ya. Sadaqallahul adzim. Gak, ini hanya bercanda saja, ya, serius. Tapi artinya memang gak bisa direkayasa. Gak bisa direkayasa. Coba perhatikan orang-orang soleh yang meninggal, disurvei. Itu pasti ayat yang dibaca terakhir adalah ayat tentang surga. Yang masalahnya gak pernah baca. Ini gak tahu dia di surga apa di neraka. Tidak pernah sontong Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Al-Quran kalau tidak pernah dibaca, Al-Quran akan menuntut. Kata Nabi, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran bisa menjadi pembelamu, juga bisa menjadi musuhmu di yaumil qiyamah. Jadi musuh gimana? Gak pernah dibaca, tidak pernah diamalkan. Jadi husnul khotimah berkaitan erat dengan Al-Quran. Pangkat terakhir yang kita miliki di akhir hidup kita dan pangkat kita di akhirat adalah akhir ayat Al-Quran yang kita baca. Maka jangan pernah
meninggalkan membaca Al-Quran. Makanya ulama terdahulu mereka berlomba-lomba membaca Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang rekor tertinggi menghatamkan Al-Quran 8 kali satu hari. 8 kali khatam Al-Quran satu hari. Ada wanita namanya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Itu beliau punya rumah sampingnya kuburan digali. Untuk khusus calon kuburan beliau agar beliau selalu mengingat kematian. Jadi sudah dibuat kuburan khusus untuk beliau di samping rumahnya. Itu beliau setiap hari turun di dalam kuburan beliau membaca Al-Quran dan berhasil mengkhatamkan 6.000 kali di dalam kuburan beliau. Itu mempersiapkan karena kubur Al-Quran menjadi nur, cahaya di dalam kuburan. Al-Imam Syafi'i juga demikian. Kalau bulan suci Ramadan tiba, beliau mampu mengkhatamkan 60 kali selama bulan suci Ramadan. Al-Imam Abu Hanifah mengkhatamkan Al-Quran di dalam penjara 6.000 kali. Akhirnya meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Al-Quran membantu kita meraih husnul khotimah. Kemudian husnul khotimah kita bisa raih yang kedua, yaitu di saat menjelang meninggal kita melakukan amal soleh. Sebelum meninggal, amal soleh dia lakukan. Itu menandakan dia meraih husnul khotimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu." Apabila Allah ingin kepada seorang hamba kebaikan, Allah mempergunakannya, ista'malahu. Faqila, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Sahabat bertanya, maksud Allah mempergunakan itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yuwaffiquhu li'amalin sholihin qoblal maut. Yaitu Allah memberikan taufik kepadanya sebelum dia meninggal sempat melakukan satu amal soleh, maka dia meraih husnul khotimah. Ini taufik mahal, hanya 2 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. 2 kali, artinya terlalu mahal sehingga Allah menyebutkan hanya 2 kali. Kalau hidayah banyak, tapi kalau taufik hanya 2. Jadi amal soleh penentuan daripada kita meraih husnul khotimah.